Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Bu Ria. Kali ini Bu Ria akan membahas pahlawan-pahlawan nasional dari kalangan ulama di Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari yang selalu diingat oleh bangsa Indonesia. Karena pada hari itu bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Kemerdekaan tersebut tidak serta-merta diberikan oleh bangsa asing, melainkan dari perjuangan masyarakat dan pahlawan Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri terdiri dari banyak suku, agama, dan kalangan. Salah satu kalangan yang ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah kalangan ulama. Pada masa penjajahan, kalangan ulama ikut andil dalam berjuang melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Oleh pemerintah Indonesia, mereka yang gugur dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Yang pertama ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama atau NU yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1964. Berkat jasanya yang berperan besar melawan penjajah dari Surabaya, beliau dikenal dengan resolusi jihadnya pada tanggal 22 Oktober 1945. Selain menjadi pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang pada tahun 1899. Yang kedua, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai yang lahir di Yogyakarta ini sangat berjasa dalam membangkitkan semangat umat Islam dalam menyadari statusnya sebagai bangsa yang terjajah. Dengan gagasan Muhammadiyahnya tersebut, Kiai yang juga dikenal dengan nama Muhammad Darwishi ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1961. Yang ketiga, Kiai Haji Zainul Arifin. Jasanya pada Indonesia sangatlah banyak. Di antaranya adalah menjadi Perdana Menteri Indonesia, Ketua DPR GR, dan salah satu pemimpin Nahdlatul Ulama. Selain itu, beliau juga berjasa dalam pembentukan pasukan semi militer Hizbullah, menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan pada tahun 1955 beliau mewakili DPR. Berkat jasa-jasa beliau, pemerintah menetapkan dirinya sebagai pahlawan nasional pada tanggal 4 Maret 1963. Berikutnya ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Beliau adalah ayah dari Presiden Indonesia yang keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merupakan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Selain itu, beliau merupakan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng juga. Beliau juga mempelopori masuknya ilmu pengetahuan ke dunia pesantren. Dari jasa-jasanya tersebut, beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1960. Kiai Haji Zainal Mustafa adalah salah satu pahlawan Indonesia yang secara terang-terangan dalam melawan para penjajah. Karena tindakan-tindakannya yang berseberangan dengan kolonial Belanda, tak jarang kiai yang lahir di Tasikmalaya ini diturunkan dari mimbar oleh para kiai yang pro dengan Belanda. Ketika Belanda lengser dan diganti oleh Jepang, Kiai Haji Zainal Mustafa tetap menolak kehadiran Jepang di Indonesia. Menurutnya, Jepang lebih berbahaya daripada Belanda. Oleh karena itu, dia dan santrinya mengadakan perang dengan Jepang. Berkat jasanya membangkitkan semangat para santrinya untuk jihad membela negara, Kiai Haji Zainal Mustafa dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada tahun 1972. Berikutnya ada Pangeran Diponegoro.
Pangeran Diponegoro adalah anak sulung dari Sultan Hamengkubuwono III yang lahir pada 11 November 1785. Beliau adalah pemimpin Perang Jawa yang tercatat memakan korban paling banyak di Indonesia dengan taktik perang gerilya yang terkenal dan ditakuti oleh Belanda. Belanda kewalahan dalam melawan taktik Pangeran Diponegoro yang keluar masuk hutan dan muncul di malam hari untuk melakukan serangan secara tiba-tiba. Banyak uang yang dikeluarkan Belanda pada saat itu untuk menangkap Pangeran Diponegoro, namun tidak pernah membuahkan hasil. Akhirnya, Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dengan cara licik, yaitu dengan mengajak berunding, namun perundingannya gagal. Pada saat itulah, Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap oleh Belanda. Pada tahun 1973, beliau diakui sebagai pahlawan nasional berkat jasa-jasanya. Untuk mengenang jasa-jasa tersebut, banyak kota di Indonesia yang menamai jalan, studio, universitas dengan nama Diponegoro. Pahlawan terakhir yang akan kita bahas adalah Kiai Nur Ali. Kiai Nur Ali lahir pada tahun 1914 di Ujung Harapan, Bekasi, Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai Singa Karawang Bekasi karena banyaknya perang yang beliau jalani. Salah satu yang melegenda adalah perang melawan Sekutu Inggris di Pondok Ungu pada tahun 1945. Selain itu, beliau juga mendirikan markas pasukan semi militer Hizbullah. Dan berkat jasa-jasanya, beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 November 2016. Demikianlah bahasan kita mengenai 7 pahlawan nasional dari kalangan ulama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.